Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Bu Puji pada mata kuliah Kalkulus 2. Hari ini kita akan menuju pada minggu ke-13 perkuliahan. Ya, tepatnya pada materi integral terakhir sebelum kita belajar aplikasi dari integral, yaitu terkait integral tak wajar. Seperti apa sih yang dikatakan integral tak wajar itu ya? Nah, biasanya saat kita mendefinisikan suatu integral tentu itu adalah definite integral atau integral yang ada batasnya gitu ya, ada batas awal dan ada batas akhir. Nah, biasanya kita menggunakan jumlahan Riemann gitu ya. Dan ada dua syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah pertama, batas pengintegralannya adalah berhingga gitu ya. Jadi A dan B itu adalah suatu bilangan bulat yang berhingga. Lalu ada juga integrannya yang berhingga. Integrannya itu fungsinya ini. Hasilnya adalah berhingga. Jadi jangan sampai fungsinya ini tak hingga. Gitu ya. Pada selang A ke B. Ini biasanya kaitannya dengan limit gitu ya. Kalau kita ketemu bilangan rasional, fungsi rasional, dengan penyebutnya itu adalah 0, sehingga integrannya akan menjadi tak hingga. Ya, maka itu yang akan nanti diselesaikan dengan integral tak wajar. Nah, jika paling tidak ada salah satu syaratnya ini tidak terpenuhi, misalkan ternyata batas pengintegralannya itu adalah tak hingga, atau ternyata integrannya itu adalah tak hingga, seperti yang Bu Puji sampaikan tadi, ketika kita menemukan fungsi rasional dan penyebutnya adalah 0, maka integrannya menjadi integran fungsi yang tak hingga. Maka jika ada salah satu saja yang tidak terpenuhi, maka penyelesaian integral tersebut digunakan dengan masalah integral tak wajar. Seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa macam jenis integral tak wajar. Ada integral tak wajar di mana batas pengintegralannya yang tak hingga. Sudah jelas dari sini ya. Yang kedua adalah integral tak wajar dengan integrannya tak hingga. Jadi ketika masing-masing dari syarat integrasi tadi tidak terpenuhi. Jadi kebalik. Oke, langsung saja kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah masalah integral tak wajar, di mana batas pengintegralannya yang tak hingga. Bagaimana cara kita menyelesaikan, gitu ya. Ada definisi matematik yang menyampaikan bahwa demikian. Yang pertama adalah jika kita memiliki kasus integral berhingga gitu ya, integral yang ada batasnya gitu ya, dengan batasan batas bawahnya itu yang tak hingga, batas atasnya itu yang berhingga dari integrannya fx dx, maka cara menyelesaikan adalah kita mencari limitnya di mana batas bawahnya itu yang awalnya minta hingga itu kita jadikan pendekatan. Jadi kita bisa lihat ya, integral minta hingga sampai B dari fungsi fx dx adalah limit dari, kita asumsikan batas bawah itu adalah A ya, di mana A itu adalah dekat dengan minta hingga, A itu menggantikan posisi yang ini. Nah, kemudian batas bawah yang awalnya minta hingga, kita ganti dengan A tadi, karena di sini sudah kita beri syarat, A-nya itu harus mendekati minta hingga. Batas atasnya adalah B. Ini adalah tetap fx fungsi integrannya. Ya, seperti itu. Nah, kasus yang kedua adalah jika batas bawahnya yang berhingga dan batas atasnya yang tidak berhingga, yaitu batas atasnya tak hingga, kasusnya kurang lebih sama. Jadi, kita misalkan batas atasnya dengan B, di mana B tadi itu adalah dekat dengan tak hingga. Jadi kita cari limit B menuju tak hingga dari integral A sampai B.
B-nya tadi mendekati tak hingga ya, dari fungsi fx dx. Seperti itu. Nah, jika limit di ruas kanan ada, jika limit di ruas kanannya ini ada dan berhingga, maka integralnya disebut konvergen. Artinya ada jawabannya. Dia akan menuju ke suatu nilai tertentu. Dia adalah konvergen. Tapi jika di ruas kanan ini hasil limitnya itu, ketika dilimitkan itu hasilnya adalah tidak ada, atau hasilnya tidak terhingga, maka dikatakan bahwa integral tak wajar tersebut bersifat divergen. Artinya dia tidak menuju suatu nilai tertentu. Seperti itu. Boleh Bu divergen? Boleh. Jadi ketika memang hasilnya limitnya tidak ada, maka divergen. Seperti itu. Bu, bagaimana sih menyelesaikan masalah limitnya? Untuk penyelesaian masalah limitnya, kita masih akan memanfaatkan materi yang ada di kalkulus 1 tentang bagaimana kita mencari limit, gitu ya. Termasuk materi di kalkulus 2 yang di awal-awal, bagaimana kita mencari integral suatu fungsi. Jika integralnya ini adalah bermacam-macam, gitu ya, tentu saja metode penyelesaiannya pun juga bermacam-macam. Jadi kita tidak hilang ya, kalkulus 1 dan kalkulus 2 dari awal itu tidak akan dihilangkan. Oke. Nah, yang ketiga, bagaimana ketika batas bawahnya itu sudah tak hingga, batas atasnya juga tak hingga. Maka kita bisa membagi dalam bentuk ini. Kita masih ingat ya, sifat integral kita bisa merubah bentuk. Kita akan memunculkan suatu konstanta baru, misalkan saya sebut saja C. Saya nggak suka C karena C adalah inisial mantan saya, bebas. Kita bisa menggunakan S, T, U gitu ya, bebas menggunakan. Ini hanya untuk mendefinisikan kita memisalkan suatu konstanta baru. Misalkan kita buat batas atasnya adalah C. Di sini saya gunakan C karena A dan B sudah digunakan. Mau pakai A lagi juga tidak masalah jika soalnya berbeda gitu ya. Maka bentuk integral ini kita dapat memisahkan menjadi integral minta hingga menuju C fx dx ditambah integral dari C sampai tak hingga dari fungsi fx dx. Saudara seharusnya ingat ya tentang sifat ini, penjumlahan integral. Penjumlahan integral ini di kalkulus 2 di awal ya, sifat integral seperti ini. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menggunakan bagian yang sebelah kiri ini menggunakan definisi yang pertama dan bagian yang sebelah kanan menggunakan definisi yang kedua. Jadi nanti kita akan mengerjakan 2 kali ya. Jadi seperti ini. Caranya sama persis dengan yang saya sampaikan di definisi 1 dan 2. Menarik ya? Nah, ini masih metode menyelesaikan integral tak wajarnya. Nah, tentu saja nanti saudara akan memiliki tantangan-tantangan jika fungsi integralnya itu menarik gitu ya. Jadi nanti saudara akan menggunakan teknik integrasi yang lain untuk menyelesaikan integralnya masing-masing. Seperti itu saya rasa. Jika ada pertanyaan silakan boleh disimpan dulu ya. Nah, ini kurang lebih sifatnya juga sama. Jika hasil integralnya tadi adalah konvergen, maka integral dari minta hingga sampai tak hingga dari fungsi fx juga konvergen. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Periksalah kekonvergenan integral tak wajar. Itu integral tak wajar ya. Integral tak wajar berikut. Misalkan saya beri contoh. Soal yang pertama adalah, ini tadi yang kita asumsikan sebagai A. Jadi ini definisi yang kedua ya. A sampai tak hingga xe min x kuadrat dx. Sama dengan kita akan menjadikan dia limit gitu ya. Oh, ini masih soalnya dulu ya. Ada 3 macam soal A, B, C. Masalah yang pertama. Oke ya. Seperti definisi yang kedua, maka kita memisalkan tak hingga ini adalah sebagai B dan kita dekati terhadap tak hingga.
Sehingga limit B menuju tak hingga dari integral dengan batas bawah 4 dan batas atas B dari fungsi x e min x kuadrat dx. Oke. Caranya bagaimana? Kita integralkan dulu. Kita integralkan dulu hasilnya. Hasilnya kenapa ada di sini ya? Nah, ini ya. Oke, ini asumsinya kita sudah menemukan integralnya. Bagaimana cara menyelesaikan? Kita menggunakan teknik integrasi parsial. Ya, karena kita menemukan dua fungsi. Ini ada perkalian dua fungsi. Jadi nanti menggunakan integral UdV sama dengan UV min integral VDU gitu ya. Ya, saya anggap saudara sudah bisa. Kita menggunakan integral parsial, kemudian disubstitusikan batas atasnya B, batas bawahnya 4, batas atasnya dibiarkan B. Kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Silakan nanti dicoba ya. Nah, setelah kita ketemu hasil akhirnya, kita substitusikanlah dia, limit B mendekati tak hingga menggunakan definisi limit. Pertama, langsung kita coba substitusi. Bisa harusnya ya, jadi ini bisa di sini kita substitusikan, tak hingga dikuadratkan, maka makin tak hingga. E min tak hingga itu adalah 0 ya. E pangkat min tak hingga itu adalah 0, sehingga kita hanya memiliki min setengah dikalikan min E pangkat min 16. Min sama min jadi plus, jadi setengah E pangkat min 16. Kurang lebih seperti itu. Oke. Contoh yang kedua. Nah, karena solusinya ada, maka dikatakan bahwa integral tak wajar tersebut konvergen ke nilai yang diperoleh. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua seperti ini. Jadi kita menggunakan definisi yang pertama. Oke. Bu, di sini kok bukan A, di sini kok B bebas. Sebenarnya kita hanya ingin mendefinisikan suatu konstanta. Kita mau memisalkan apapun itu bebas, ya. Oke, setelah kita gunakan definisi yang pertama tadi, limit B menuju min tak hingga dari integral B menuju 0 dx per 2x min 1 kuadrat. Ya, solusinya apa kira-kira? Diapakan? Kita bisa menaikkan ya, jadi 2x min 1 pangkat min 2. Lalu yang di dalam kurung ini kita misalkan sebagai U. Ya, boleh ya? Silakan. Saya yakin sudah tahulah caranya. Nah, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Kita substitusikan, batas bawahnya adalah B, batas atasnya adalah 0. Langsung kita masukkan, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Lalu kita substitusikan B-nya menjadi min tak hingga. Jadi setengahnya adalah tetap. Kalau B-nya min tak hingga dikalikan 2 pasti min tak hingga dikurangi 1 pasti min tak hingga, dikalikan 2 lagi pasti min tak hingga. 1 dibagi min tak hingga hasilnya adalah 0. Ya, ini 0, sehingga hasilnya hanya ada setengah. Jadi integral tak wajar ini konvergen ke nilai setengah. Mudah ya? Mungkin nanti tantangannya adalah bagaimana kita menyelesaikan limitnya dan bagaimana kita menyelesaikan integralnya. Kalau teknik integral tak wajarnya saya rasa juga tidak susah. Ini contoh yang ketiga, maka kita menggunakan definisi yang ketiga seperti ini ya. Langsung kita ambil. Bu, bagaimana kita mengambil ininya bebas? Kita ambil aja dari yang paling gampang, misalkan 1. Ya. Bu, kalau 1 nggak bisa ya kita ngerjakan lagi, kita naikkan 2 gitu dan seterusnya. Atau mau min 1 boleh ya. Oke. Kita selesaikan dengan cara yang sama. Oke, kita substitusikan batas atas dan batas bawah, lalu kemudian kita selesaikan limitnya. Ya, tekniknya saya rasa seperti itu. Silakan nanti kalian mencoba. Sehingga integral tak wajarnya konvergen ke pi per 2. Hasilnya adalah pi per 2. Ya, silakan nanti dicari. Ini tinggal dijumlah-jumlahkan saja. Oke, saya rasa teknik integral cukup jelas. Nanti silakan saudara coba untuk menyelesaikan latihan ini ya. Nanti ketika kita bertemu di Google Meet, nanti akan coba kita bahas beberapa soal untuk saya jelaskan di sana. Sisanya nanti kalian latihan sendiri ya.
Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke kasus yang kedua, yaitu masalah integral tak wajar dengan integrannya yang tak hingga. Seperti apa itu ketika integrannya tak hingga? Ayo, saudara seharusnya masih ingat ya. Kira-kira integrannya tak hingga itu masalahnya ketika apa? Masih ingat nggak? Coba diingat-ingat. Nah, di sini masalah yang pertama adalah ketika integrannya itu tak hingga di ujung selang. Jadi misalnya itu selangnya antara A sampai B. Namun ternyata dia kontinu di batas A-nya kontinu, di tepat di B-nya itu tidak kontinu. Ya, tepat di B-nya tidak kontinu sehingga diberi tanda dia kontinu hanya di A sampai B, tapi tepat di B-nya tidak kontinu. Ya, sehingga kita akan mencoba mendekati dengan menggunakan limit kepada suatu nilai yang menyebabkan dia tidak kontinu. Misalkan di nilai B, ya, di nilai B. Tadi tidak kontinu ya. Limit X mendekati B min artinya limit kiri di titik B dari fungsi fx adalah tak hingga. Sehingga kita bisa menyelesaikan dengan cara integral dari A ke B dari fx dx sama dengan, ingat, tadi B-nya adalah tidak kontinu. Sehingga yang B-nya kita dekati dengan menggunakan limit T mendekati B minus atau didekati dari sebelah kiri oleh integral A. B-nya kita rubah dengan T karena sudah kita dekati dengan T dari fx seperti ini. Oh, kenapa kok limit kiri? Lah, karena batasnya kan sampai B. Jadi kalau yang di sebelah kanannya tidak ada. Karena selangnya adalah A sampai B. Seperti itu. Sehingga dia limit kiri. Nah, yang kedua, permasalahannya adalah jika dia kontinunya, misalkan integrannya di selang A sampai B. Ternyata dia kontinunya di setelah A dan tepat di B. Artinya di tepat di A ini tidak kontinu. Ya, sehingga yang kita tidak kontinu kita dekati. Limit X mendekati A plus atau limit kanan dari A dari integran fx sama dengan plus minus tak hingga. Sehingga kita bisa merubah bentuknya seperti ini. A sampai B fx sama dengan yang kita dekati adalah yang A. Ya, karena di sini yang tidak kontinu adalah yang tepat di A. Bu, kenapa kok dia adalah limit kanan? Karena yang di kirinya tidak ada. Ya, karena batasnya adalah A dan B saja. Sehingga dia menggunakan limit kanan. Integral A sampai B fx dx dari limit S mendekati A positif atau limit kanan dari S ke B fx dx. Seperti itu. Rasa cukup jelas ya. Nah, jika limit ruas kanannya tadi ada, jika solusi ini ada, hasil limitnya adalah suatu nilai, maka integral tak wajar berikut disebut konvergen ke nilai tersebut. Sebaliknya, jika hasil limitnya adalah tak hingga, maka dia dikatakan divergen, tak hingga atau min tak hingga. Maka solusinya adalah divergen, seperti itu. Masalah yang kedua adalah ketika kita menemukan integrannya itu tak hingga di dalam selang pengintegralan. Misalnya, fungsi integran fx ini kontinu di A sampai B. Tapi sedangkan di C, dia itu tidak kontinu, padahal C itu berada di antara A dan B. Maka seperti apa? Kita bisa pisahkan. Maka kita bisa pisahkan mana yang tidak kontinu ya. Kita menjadikan batas seperti ini menggunakan sifat integral. Jadi integral AB kita rubah menjadi integral A ke C fx dx ditambah integral C sampai B fx dx. Nah, tadi kan yang menyebabkan tidak kontinu kan yang C. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi seperti ini menggunakan sifat yang pertama. Ya, susah saya rasa, langsung digunakan. Misalkan hasil limit yang pertama ini adalah berhingga, hasil limit yang kedua ini adalah berhingga, maka integral tak wajar tersebut adalah konvergen. Ya, ke titik penjumlahan 1 dan 2 tadi. Tapi jika hasilnya tak berhingga, bisa tak hingga atau min tak hingga, maka hasilnya adalah divergen. Itu saya rasa cukup mudah.
Oke, ini adalah contohnya. Periksa kekonvergenan integral tak wajar berikut, di mana masalahnya adalah seperti ini. Integral 0 sampai 1 dari ln x per x gitu ya. Kira-kira kita menyelesaikannya pakai apa? Ya, karena fungsi fx ln x itu tidak kontinu di x sama dengan 0 ya. Ketika x-nya 0 kan nanti hasilnya akan tak hingga ya. Kalau hasilnya tak hingga berarti kan tidak memenuhi syarat kekontinuan ya. Ya, sehingga berarti yang harus kita dekati dengan limit adalah yang angka 0 yang menyebabkan dia tidak kontinu. Limit x mendekati 0 positif ln x per x sama dengan min tak hingga. Maka, berlaku seperti ini. Integral 0 sampai 1 ln x per x dx sama dengan limit tadi yang menyebabkan dia tidak kontinu adalah 0 gitu ya. Mendekati 0 positif dari t ke 1 ln x per x dx. Oke. Kita selesaikan hasilannya. Terus kemudian hasil integralnya, mohon maaf, kita selesaikan hasil integralnya. Kemudian kita substitusikan batas bawah dan batas atas, sehingga kita peroleh seperti ini. Lalu kita substitusikan limitnya. Limitnya mendekati 0 dengan metode substitusi saja. Ya, sehingga hasilnya adalah kira-kira seperti ini. Min tak hingga dikuadratkan, tak hingga dikalikan min adalah min tak hingga. Apakah solusinya berhingga? Tidak, karena jawabannya adalah min tak hingga. Sehingga integral tak wajar berikut adalah divergen. Oke. Paham ya? Tapi boleh ya Bu min tak hingga? Boleh, kan dia tetap ada solusi. Namun dia tidak memenuhi syarat kekonvergenan. Artinya integral tak wajar tersebut divergen. Seperti itu. Silakan jika ada yang ingin ditanya. Oke, selanjutnya untuk contoh yang kedua adalah kita diminta untuk memeriksa kekonvergenan integral tak wajar yang selanjutnya. Ya, jadi integral 0 sampai 2 dari fungsi integralnya adalah x per 1 min x dx. Ya, pertama kita coba dulu kita cari mana yang menyebabkan dia tidak kontinu. Gitu ya. Jika kita melihat ya, kira-kira apa yang menyebabkan dia tidak kontinu? Mudahnya kita mencari jika kita menemukan fungsi integralnya ini adalah perperan seperti ini ya. Dia tidak kontinu ketika nilai x-nya ini menyebabkan penyebutnya itu adalah 0. Ayo kira-kira berapa? X-nya 1 gitu ya. X-nya 1 sehingga nanti integrannya menjadi tak hingga. Jika integrannya tak hingga maka dia tidak kontinu. Nah, dia diskontinunya di 1. Nah, sehingga yang harus kita utak-utak dia berada di 1 ini tadi. Ya. Sehingga kita dapat segera menyelesaikan. Ini kita dekati, ini menjadi tadi permasalahan yang ketiga gitu ya. Yaitu ketika dia berada, mohon maaf, permasalahan kedua ya tadi ya. Yang ketika dia diskontinunya berada di tengah selang. Ya. Sehingga kita bisa merubahnya dengan bentuk seperti ini. Apa yang menyebabkan dia tidak kontinu yaitu 1. Sehingga dia menjadi seperti ini. Nah, kemudian satunya ini kita dekati dengan limit. Ya. Oke, kita misalkan dia diganti dengan suatu konstan S, misalkan S mendekati 1 negatif ya, atau 1 negatif ini artinya limit kirinya ya dari 0 sampai S X per 1 min X dx ditambah yang ini kita dekati berarti limit kanannya ya. Limit T mendekati 1 plus ini adalah limit kanan dari T sampai 2 X per 1 min X dx. Bu, pemilihan T dan S-nya bagaimana? Kita bebas menggunakan suatu konstanta apapun yang kita sukai gitu ya. Yang penting kita tidak menggunakan X karena dia sama dengan variabelnya. Lalu kita selesaikan seperti biasa ya. Oke, nah ini kira-kira hasilnya
ternyata hasilnya itu adalah tak hingga. Apa yang terjadi ketika hasilnya tak hingga? Ya, ketika hasilnya tak hingga, maka artinya integral tak wajar tersebut adalah divergen. Boleh Bu, boleh lah. Kan kita ada punya dua kemungkinan, konvergen atau divergen. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya. Nah, selanjutnya integral tak wajar tersebut bisa juga muncul dalam bentuk gabungan dari dua jenis di atas. Jadi bisa juga integralnya itu tak hingga di batas pengintegralannya, atau bisa juga eh, batasnya yang tak hingga atau integrannya yang tak hingga gitu ya. Misalkan seperti ini, contoh, periksa kekonvergenan integral tak wajar berikut. Nah, ini batasnya sudah tak hingga, ya kan? 0 sampai tak hingga. Tapi integrannya juga bisa tak hingga ketika x-nya adalah 1, sedangkan 1 itu berada di selang antara 0 sampai tak hingga. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya gitu ya? Nah, integral jenis tersebut merupakan integral tak wajar karena memenuhi kedua syaratnya. Ya. Nah, tadi Bu Puji sudah menyampaikan integral tak wajar itu jika memenuhi salah satu. Nah, ini dua-duanya. Kita memenuhi dua-duanya, sudah batasnya tidak terhingga, integrannya pun juga tak hingga. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya gitu ya? Nah, caranya adalah seperti ini. Sehingga pertama kita ubah langsung jadi satu ya. Tadi yang menyebabkan tak hingga adalah di satu ya. Jadi kita rubah menjadi seperti ini. 0 sampai 1. Nah, ini untuk menyelesaikan yang masalah ketika integrannya tak hingga 1 sampai 2. 2 ini kita pilih sebarang konstanta ya. Yang penting dia kontinu. Karena dia yang paling dekat dengan 1, 2. Bolehkah yang ini kita pilihnya 3 atau 4? Ini boleh. Ya. Namun semakin kecil nilainya kita akan semakin mudah menghitungnya. Sehingga kita ambil aja. Yang penting dia yang tetap kontinu. Berarti kita ambil aja 2. Seperti ini ya. Nah, 2 ini kita gunakan aturan integral ya untuk memisahkan dia jumlahan dari dua fungsi 1 sampai tak hingga tadi. Ya, jadi ini kita menggunakan langsung dua macam definisi. Susah saya rasa. Lalu kita selesaikan dengan ada, tinggal kita temukan solusinya. Oh, ternyata setelah kita hitung hasilnya tak hingga. Oke lah, sehingga integral tak wajar tersebut adalah divergen. Bu, metode penyelesaiannya dong, gitu kan. Kita sudah belajar ya, cara menyelesaikan limit sudah belajar, cara menyelesaikan integral dengan beberapa macam teknik integrasi kita sudah belajar, jadi Bu Puji tidak perlu membahas. Silakan nanti saudara mencoba latihan mengerjakan soal-soal yang saya berikan, sehingga nanti bisa luwes tangannya berlatih, seperti itu. Saya cukup jelas, terakhir saya beri soal latihan ya. Silakan saudara kerjakan, saudara cicil, silakan saudara tanyakan jika ada yang kurang bisa dipahami. Ya, ini sudah jelas saya rasa kita bisa menggunakan teori-teori yang ada. Tentu saja kalau soal latihan yang kedua itu kita titik beratnya adalah pada integrannya yang tak hingga, sehingga dia menyebabkan integralnya tak wajar. Atau bisa jadi kita, nggak ada ya, masalah double tadi nggak muncul. Bisa jadi di UAS nanti akan saya munculkan. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita. Oke, baiklah saudara. Saya rasa cukup pemaparan saya terkait integral tak wajar. Jadi dengan berakhirnya integral tak wajar, akhirnya materi terkait integral itu sudah selesai. Tinggal 2 minggu nanti akan kita gunakan untuk belajar aplikasi integral. Ya, saya rasa belajar mandiri itu nanti akan lebih mengenal untuk teman-teman. Untuk soal-soal yang tadi saya sampaikan, nanti akan kita bahas pada sesi diskusi melalui HU Meet besok. Ya, jadi silakan disiapkan pertanyaan. Jika ada yang dirasa belum paham, boleh ditanyakan. Kita akan diskusikan pada sesi live. Baiklah, jaga kesehatan dan
tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, sampai berjumpa di ujung kesuksesan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.